banyak banget tuh kita lihat, gila FitLife harganya naik banget. Ini serius teman-teman, gue ngomong apa adanya ya. Kita udah sangat banyak subsidi. Maksudnya dalam artian kita tuh sudah sangat-sangat mencoba supaya kenaikannya itu tidak terlalu selaras dengan kenaikan bahan baku. Dalam artian kita potong profit kita secara tipis-tipis. Gak bisa lah kita potong banyak ya. Kalau kita potong banyak kita bangkrut lama-lama. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 3 bareng gua Norman Dan Victor. Ya, hari ini kita mau bahas titipan sponsor kita ya. Terima kasih CV FitLife Indonesia atas sponsornya buat podcast Join Aja Bro selama ini. Kali ini topiknya agak sedikit tentang fitness industry ya. Dan saya udah undang juga CEO dari CV FitLife Indonesia ya. Dengan jadi ya gimana Tor, harga whey Tor? Kenapa harga nih naik, nggak cuma lokal ya? Lokal belum terlalu naik, tapi kayaknya yang impor udah cukup naik. Ini sebenarnya ada apa sih? Apakah profitnya kurang gitu rasanya? Atau gimana ya? Oke, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya kenaikan ini tuh sudah lama terjadi. Di tahun 2024 tuh udah pernah kejadian sekali waktu itu. Nah, terus entah kenapa tahun 2025 itu di awal dia turun, lalu stabil. Oke, ini harga bahan baku ya? Bahan baku. WPC, betul. WPI sama? Keduanya sama. Oke. Keduanya sama. Nah, tapi pada saat itu di 2024 sama yang keadaan sekarang ini sedikit berbeda. 2024 kan kita lihat mayoritas yang lebih banyak naik tuh WPI-nya, whey protein isolate-nya. Tapi sekarang justru malah WPC-nya. Oke. Nah, saya kalau ditanya kenapa, sebenarnya beritanya itu simpang siur. Gue juga udah coba komunikasi sama beberapa supplier ya, teman-teman mungkin yang pengen tahu juga pengen tanya ya. Kan banyak banget sering tanya, sebenarnya FitLife itu pakai bahan baku merek apa? Sebenarnya mayoritas FitLife itu pakai 3 bahan baku. 1 Glanbia yang utama, 2 biasanya kalau nggak Glanbia, WPI kita ambil dari Friesland. Sama yang ketiga, kalau misalnya dari mereka tuh 3-3 yang nggak ada, biasanya tuh kita ngambil dari Mix Specialties. Nah, tapi ada opsi lagi nih. Biasanya kalau misalnya sampai kita nggak dapat barang sama sekali, kita juga kadang-kadang bisa ambil Leprino. Tapi itu jarang sekali case-nya. Nah, mostly yang kita pakai itu adalah Friesland Campina sama Glanbia. Nah, jadi dari 4 supplier ini semuanya itu udah gua temuin satu-satu. Ya, udah gue temuin satu-satu. Behind the scene ya? Behind the scene ya. Gue temuin satu-satu, gue meeting secara personal dan gue obrolin sebenarnya ada apa sih, kenapa whey protein ini naik terus dan nggak jelas gitu. Trennya tuh naiknya luar biasa teman-teman, nggak masuk akal. Berapa persen? Nanti gue cerita ya, gue ada datanya, udah gue simpan. Cuman pertanyaannya adalah, gue mungkin sebutin dulu alasannya kenapa. Jadi pada tahun lalu itu ada peningkatan di saat COVID. Jadi ketika COVID itu orang-orang sadar mengenai kesehatan dan tren kesehatan itu jadi naik banget di Amerika dan Eropa. Global. Nah, ketika tren kesehatan itu naik, makanan yang berprotein tinggi itu naik. Itu satu. Nah, terus kedua, yang baru-baru ini lagi tren nih. Kemarin sempat persoalan harga turun. Pertama, harga turun tuh di tahun 2025 akhir kalau nggak salah, apa 2025 awal ya. Yang turun dalam atau yang turun sedikit? Yang turun dalam. Dalam itu 2022-23 kalau nggak salah ya. Itu pada saat itu stok susu terlalu melimpah sampai dibuang-buang. Kita bisa baca lah beritanya teman-teman di saat itu tuh. Gue lupa ya tahunnya yang gue lupa ya. Pada saat itu memang whey protein itu sempat naik tinggi, terus tiba-tiba turun, jatuh gitu. Bahkan ke harga sebelum harga COVID ya? Betul, jadi sebelum harga COVID. Ya kalau kita bicara misalnya teman-teman yang main saham atau main kripto tuh seperti rak pool, mirip banget ya. Terlalu parah teman-teman, bener. Ini gue nggak, mungkin kesannya bercanda ya, tapi kita pun yang, kalian bayangkan ya, kita ini kan kalau main di whey protein, apalagi kita yang punya pabrik, kok jadi sombong ya. Jadi kita tuh kan nge-stok ya, kita kan nge-stok ya. Jadi kalau namanya nge-stok itu teman-teman, kita tuh nggak bisa pakai harga yang existing terjadi di pasar. Pasti kita tuh udah beli di 1-2 bulan sebelumnya. Jadi kita tuh pasti pakai harga 1-2 bulan sebelum yang kita sudah dealing. Betul. Nah, lalu gimana caranya untuk mempertahankan harga? Kita tuh kadang-kadang ambil beberapa opsi. Salah satunya kita mungkin potong profit sebagian dan kita ambil rata-rata.
Jadi kita pesan lagi ketika harganya turun. Jadi kita Averaging ambil cost lah. averaging cost. Mirip lah seperti kita main di saham ataupun ya apapun itulah. Nah, pada saat itu tuh susu dibuang-buang, bro. Susu dibuang-buang, kita bisa lihat beritanya, harganya hancur. Nah, terus gak lama, ternyata terjadi setelah 3 atau 4 bulan setelahnya, naik lagi. Naiknya tuh luar biasa. Nah, untuk yang sekarang teman-teman ya, dari 4, kembali ke topik, 4 supplier yang saya datangi, semua alasannya tuh sama. Tren Ozempic. Sebenarnya kesannya kan lucu ya, apa hubungannya tren Ozempic sama whey protein? Tapi itulah yang terjadi teman-teman. Jadi di Amerika ini kan Ozempic lagi tren banget. Jadi banyak orang yang, maaf, obesitas, itu pakai Ozempic untuk keperluan diet. Dan ketika diet kan perlu diimbangi dengan asupan makanan dong. Gak mungkin kita diet itu cuma ngandalin olahraga, tapi makanan gak dijaga, ya itu sia-sia kan. Nah, mereka itu banyak banget yang diet, ganti makanannya itu pakai whey protein. Karena low kalori, high protein. Low kalori, high protein, instan. Yes. Ya kan? Nah, jadi ini yang gue dapat jawabannya dari supplier. Enggak single reason kan? Maksudnya Nggak single ini reason. termasuk contribute, yes, tapi Nah, bukan ini single oke. handedly. Yang jadi persoalan adalah begini. Tren Ozempic itu kan nggak begitu hype di Asia sebenarnya. Hype-nya di mana? Di Amerika sama di Eropa. Itulah yang jadi masalah. Karena hype-nya di Amerika dan Eropa, sedangkan susu ini, whey protein ini kan semua mayoritas diproduksi di sana. Mereka lebih willing untuk lepas di negara Lokal. sendiri. Jadi otomatis Asia ini tuh nggak kebagian stok, bro. Dikasih kuota tuh sangat-sangat kecil. Nah, ketika sangat-sangat kecil, jadi semua mereka tuh rebutan. Ya. Nih ya, gua ya teman-teman ya, baru kali ini dagang whey protein itu untuk bisa dealing bahan baku itu susah banget. Jadi itu kayak kita tuh cuma dikasih waktu sekitar 2-3 hari untuk dealing yang nilainya itu puluhan ribu dolar sekali dealing. Dan setiap kali ketemu harga, besok harga naik 10, Betul. besok harga 20% gitu kan. Naiknya tuh bisa 4 dolar, 5 dolar, loncat-loncat, terlalu ekstrim. Jadi kita cuma dikasih waktu untuk ambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa tadi gue bilang cuma puluhan ribu dolar? Ya karena mereka cuma kebagian stoknya segitu, teman-teman. Jadi nggak bisa kita ngomong kayak, gue ada duit banyak nih, ada investor, taruhlah misalnya mungkin ada suatu orang yang mau invest 2 juta, 3 juta dolar, terus gue belanjain berapa kontainer. Nggak ada, teman-teman. Stoknya nggak ada. Jadi kita tuh nggak bisa, seakan-akan kita punya uang banyak, terus mau belanja, terus kita mau kuasain pasaran, kita mau nimbun, itu nggak akan terjadi di whey protein. Kuotanya terbatas banget, bro. Bahkan gue dealing sama Granvia, yang terakhir ya, yang gue dealing di bulan Agustus untuk sampai tahun ini, itu gue cuma kebagian 15 ton, bro. Bayangin. Dan ketika kita mau dealing lagi nih, dia udah satu pakai harga baru. Naiknya berapa? Nggak persen aja, persentase. Dari Agustus sampai gue dealing lagi di November. Ya. 2025 November, ya? Oke. itu sudah naik sekitar 23%. Lu bayangin, kenaikannya 23%, teman-teman. Nah, terus ketika di November, kita mau dealing lagi, biasanya itu kita udah persiapan, kita mulai dealing itu di bulan Februari. Kedatangan di bulan, kita dealingnya di bulan Januari atau Februari lah, Januari akhir biasanya. Kedatangan untuk kedatangan bulan Maret atau April, naik lagi 25%. Oke. Ya, jadi ya teman-teman ya, mungkin banyak banget tuh kita lihat, gila FitLife harganya naik banget. Ini serius teman-teman, gue ngomong apa adanya ya. Kita udah sangat banyak subsidi. Maksudnya dalam artian kita tuh sudah sangat-sangat mencoba supaya kenaikannya itu tidak terlalu selaras dengan kenaikan bahan baku. Dalam artian kita potong profit kita secara tipis-tipis. Gak bisa lah kita potong banyak ya. Kalau kita potong banyak kita bangkrut lama-lama. Iya. Cuman inilah yang terjadi teman-teman. Dan kalian bisa lihat loncatan itu tuh sebenarnya gini teman-teman. Kalau kalian yang punya aplikasi berbayar ya, itu kalian tuh sebenarnya bisa lihat. Gue tuh lupa namanya tuh apa sih websitenya tuh yang gue pernah sharing tuh. Sebentar gue lupa. Ntar gue cantumin ya nama websitenya ya. Itu kalian bisa lihat di situ. Itu ada grafik whey protein. Jadi itu whey protein dunia ya. Kita bisa lihat harganya tuh naik terus. Itu real teman-teman. Dan grafik itu tuh kalau lu mau coba lihat tuh bisa trial cuma 7 hari. Okay. Setelah 7 hari lu harus bayar 20.000 US untuk subscribe 1 tahun. Jadi memang mahal banget bro. Dan itu datanya bukan data bercanda, data beneran. Nah, Maret naik 25%. Untuk dealing di bulan Juni naik lagi 25%. Gila. Jadi kenaikannya tuh kalau dihitung ya dari awal lah dari bulan Agustus
Sampai nanti ke Juli itu 100%. Naik 100% dari harga Agustus, lu bayangin. karena 20 23, naik 25, lagi. 25, 25, Naik, 25. ya, compounded kan. Pusing bro, jujur ya, gue tuh juga mau stok banyak. Cuman kan selama ini, apa yang gue Dapet bisa pun dealing susah. sama Glanbia dan gue dealing specialties dan sebagainya, itu tuh kuotanya tuh sangat terbatas. Cuman teman-teman, di sini itu, jujur aja ya, sebenarnya memang bisa dibilang kita melewatkan beberapa kesempatan. Kan kayak tadi gue bilang, contoh misalnya di bulan November, gue tuh dapat offer buat kedatangan di bulan Februari atau Maret. Nah, itu udah naik tuh sekitar 25%. Nah, jadi lu bayangin ya, tiba-tiba nih ada orang offer, Pak, mau nggak nih buat kedatangan Februari atau Maret? Naiknya 25%. Berani apa enggak? Nah, kemungkinan nih bro, mungkin kompetitor-kompetitor di luar sana ada yang berani ambil. Nah, karena mereka berani ambil, ya mereka jadi bisa jual dengan harga yang cukup oke. Kita nggak berani, kenapa? Nih ya teman-teman ya, saya kasih tahu biar ada gambaran aja ya. Jadi kalau kalian itu dealing sekitar 25%, mungkin kalau kalian ambil sekitar satu kontainer kecil lah ya, 20 FCL, itu kalian bisa rugi sekitar 11 sampai 12 ribu dolar. Bayangkan, nilai kerugian selisihnya kalau tidak jadi naik itu sekitar segitu. Berani nggak? Ya pasti kan kita juga mikir kan. Bentar juga, Bos. Ya karena kita sudah melihat trennya pada saat tahun 2023-2024. Sempat Ini bukan turun. cuma naik, ini bisa turun. Ini tuh nggak ada yang bisa ditebak gitu, nggak bisa ditebak. Justru resiko terbesarnya itu ada di kita. Sama tentunya sama importir ya. Importir juga punya resiko kalau mereka nggak moving barangnya dengan cepat. Betul. Itu tahun 2023 teman-teman banyak banget importir-importir yang babak belur. Banyak sekali sampai mereka tuh jual rugi dan kalian bisa tahu tanya teman-teman di luar sana yang mungkin Di industri lah. Di industri juga ya. Itu banyak banget bahan baku yang diobral di bawah harga pasar karena sudah mendekati expire. Karena kenapa? Mereka nunggu harganya naik lagi dan nggak kejadian. Makanya ini sulit. Gue jujur aja, gue harus bilang ini sulit. Jadi ya begitulah. Makanya kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh mungkin yang membuat beberapa orang bisa menjual barangnya dengan harga yang ada gap lah, tapi pasti ada masa penyesuaian. Pasti. Nantinya. Contohnya ini juga kan yang kita tamuin di barang impor, ya kan? Kalau barang impor itu biasa naiknya sedikit lebih telat. yes. Karena kan mereka, ini mungkin agak teknis ya, ke podcast kita hari ini kita akan bahas secara industri kan. Kalau kita kan istilahnya dalam tanda kutip impornya raw material. Raw material, betul. Betul kan? Nah, kalau mereka itu kan impornya barang jadi. Ya kan? Jadi mereka sudah kirim barang jadi dan itu kan lebih kurang sebulan. Jadi pasti akan selalu ada gap, ada delay lah. Tapi biasa akan masa penyesuaian paling telat 1-2 bulan, habis itu harganya akan menyesuaikan Betul. lagi. Harusnya 2 bulan lah. Karena kan posisi kalau kirim dari Amerika kan 3 bulan. Oh 2, iya, 3 more bulan, or kan. less lah ya. more or Oh ya, less. ada satu lagi yang gua harus sampaikan. Mungkin banyak dari teman-teman nih, apalagi importir-importir yang dulu main BM dan sebagainya. Sama, kita juga dulu pernah menjadi pemain BM. ya. Enggak sih saya. Jadi posisinya gini Agak teman-teman ya. takut ya. Ini gue info dulu sama kalian. Untuk raw material itu tidak bisa. Ini adalah dua hal yang berbeda. Antara produk jadi dan raw material itu dua hal yang berbeda. Satu, ketika kalian impor produk susu dan turunannya di raw material, kalian tuh harus punya izin ke Deptan kalau lu resmi. Ya, dan yang kedua, ada aturan pemerintah per tahun 2025 bahwa kalau lu mau impor produk susu sapi dan turunannya, kalian harus nyumbang sapi ke pemerintah untuk mengikuti program. Yang mana kalian nyumbang sapi itu sekitar 1-2 miliar diberikan ke pihak UMKM untuk diolah ya. Biasanya koperasi untuk mengolah dan susunya itu nanti dijual ke Indonesia. Info dari supplier ya? Ini info dari supplier dan gue sudah confirm dari banyak banget supplier. Dan kalian harus tahu teman-teman, per bulan November atau Agustus tuh ya, gue lupa tepatnya. Importer whey itu banyak sekali yang gugur, bro. Yang tadinya mungkin teman-teman ya dulu waktu tahun 2025 itu pernah dengar banyak banget merek whey protein. Mulai dari Sassen Milk Jerman, Urial. Enggak lah, penonton. Banyak banget lah. Mereka nggak denger lah kan. Mungkin ini ya industri. ini banyak sekali. Jadi banyak banget teman-teman dari merek-merek Eropa itu yang banyak sebenarnya. Itu bermunculan. Nah, per aturan baru pemerintah 2025 itu importer-importer ini banyak yang gugur. Karena apa? Mereka itu tidak mampu Tidak gambling kuat untuk nyumbang modal. sapi. Iya.
Dan misal pun lu udah punya uang nih, taruh lalu punya uang 1,5 M sampai 2 M, lu mau nyumbang sapi. Lu harus punya rekanan koperasi yang mau pelihara sapi lu. Karena ini kan sapi hidup, bro. Oh gitu. Ya, Bukan sumbang kelar. enggak, sumbangnya kemana? Lu kalau nggak punya rekanan, lu nggak bisa. Lu sumbangnya ke koperasi, bro. Yang terafiliasi sama pemerintah. Oh. Nggak bisa, bro. Nggak bisa sembarangan. Dan itu harus dibuktikan. Nanti nilainya berapa ekor sapi yang lu harus sumbang itu ditentukan dari berapa banyak data impor susu yang lu lakukan di tahun itu. Di tahun lalu ya tentunya. Jadi ini teman-teman ya importir, ada yang namanya data impor dan itu berbayar. Itu bisa dibuka. Jadi kalau orang bilang kayak, "Wih, whey protein itu importir si ini ngimpor 10 ton, 20 ton, 30 ton." Itu tuh bisa dilihat. Jadi kita tuh nggak bisa di sini bluffing kayak seakan-akan si itu ngomong 20 ton. Ternyata kita buka data impor hanya 5 ton. Jadi ini semua transparan, teman-teman. Jadi kita nggak bisa bluffing di sini. Nggak bisa kita bilang kayak, "Oh, enggak lah, dia punya stok banyak tuh, aman-aman aja, harga murah." Kalau pas dilihat data impor dia nggak pernah impor, ya berarti itu cuma bluffing, itu ucapan semata aja. Oke. Jadi setransparan itu, bro, import itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Dan kalau misalnya teman-teman, kan ada BM, ada ilegal segala macam. Resikonya nggak sebanding, bro. Ini barang khusus. Ini barang khusus, bro. Aturannya bukan cuma masalah ke BPOM, loh. Lu harus ke BPOM, tentunya. Lu harus punya, apa namanya, namanya apa BPOM tuh? Izin impor Izin, itu ya gue, tapi bukan BPOM, bukan izin impor edar yang ya. bahan baku ya. Gue lupa namanya. Izin bahan baku tuh apa? Pokoknya bukan izin impor BPOM, bukan Izin edar. MD lah, bukan Ya, izin edar. Gue lupa namanya. Ada satu itu buat bahan baku sama kedepan. Karena ini tuh produk hewan ternak, Betul. lu ngerti kan? Oke. Jadi lu harus punya 2 izin itu loh. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau misalnya lu nekat misalnya main BM segala macam, sekali ketangkep sih Ya. nangis bombay. Udah lah. Apalagi satu karungnya itu harganya gak kurang dari 10 juta, bro. Tergantung Sekali kena sita itu satu kontainer, mungkin satu kontainer kalau sekarang gua hitung kayaknya mau 600.000 US kayaknya. Sekontainer. Nangis kena sita. Iya. Garuk kepala doang, bro. Nah, jadi kenapa sih kita bikin video ini ya gitu, Kak? Dan kenapa kita bahas teknisnya? Karena banyak teman-teman yang customer Fit Life khususnya, mereka itu mungkin bukan komplain ya, mereka nanya lah, "Bro, ini harga lu naiknya gila banget." Nggak wajar, gitu. betul. Khususnya Ya, reseller sih. Reseller juga banyak yang mengeluh pasti. hal yang Tapi sama. kalau reseller kan kita bisa jelasin satu-satu lah ya. Tapi kalau customer ya kita pun paham gitu. Dan memang ini nggak mudah. Apalagi balik ya, situasi geopolitik. Apa hubungannya, bro, sama perang? Ada paling minimal dari dolar. Dolar aja kan sekarang udah tembus 17.000. Dan harga bahan baku kita itu semuanya mark terhadap either dolar atau euro gitu loh. Jadi Betul. ini bukan kondisi yang ideal lah untuk berbisnis whey saat ini. Tapi kita berusaha untuk bermanuver gimana caranya agar situasi ini pun bisa lewat dan hopefully harga bisa normal. Kapan? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Jujur, kita predik di 2025, 2026 udah normal. Ternyata makin Lebih ugal-ugalan. parah, lebih Betul, gitu loh. Jadi ini sulit. Apa yang mau kita sampaikan? Satu, tahun 2026 kenaikan whey, kalau secara bahan baku itu naik 100%. Ya, WPC. WPC ya. WPI-nya Untuk berapa? WPI itu sekitar 50%. 50% ya. Jadi susu ini sudah pasti bukan untuk kaum mendang-mending lah gitu. Berarti harga jual seminimal ya kita akan naik 50% mungkin. Subsidinya bisa selisih berapa sih dari kenaikan harga jual ya. Dan bahan baku yang lain sekarang juga ikut naik. Ya, terakhir lo info gua malto juga udah mulai naik ya. Ya, ini juga kan karena efek perang ya. Jadi kemarin nih, gue cerita dikit. Kemarin tuh kan kita udah sempat dealing sama Glanbia. Selang 1 hari harganya berubah. Oke. Kenapa? Karena itu perang. Betul. Karena perang, jadi ongkos kirim tuh mahal. Jadi kan Betul. itu kan kapal kan jalan kan harus pakai minyak kan. Betul. Bukan pakai listrik. Jadi itu yang membuat harganya tuh naik. Kalian kalau misalnya teman-teman yang main bisnis di komoditas, pasti kalian tahu. Simpel aja kayak maltodextrin, itu sudah naik kurang lebih sekitar 10%. Oke. Maltodextrin loh. Yang mana barang sejuta Barang umat ya. sejuta umat. Betul. Dan industri yang pakai tuh lebih banyak lagi daripada industri ini gitu kan. Nah, itu satu.
Jadi kenaikan harga itu sudah pasti terjadi. Kedua, kita menyarankan kalau memang bisa makan solid food, ya makanlah solid food. Ya, whey ini bukan sesuatu yang murah lah saat ini, gitu loh. Kecuali mungkin untuk yang tanding dan sebagainya, mau kejar kalori, atau yang mungkin memang punya daya beli ekstra, nggak mau ribet, maunya protein cepat, ya silakan beli whey. Tapi ini naik, ini mahal, gitu. Kita bisa bilang ini mahal lah, ya kan? Nah, sama yang ketiga, kita mau info dong, kita sudah ada solusinya, silakan Pak. Jadi, gue kan muter otak ya sebagai orang R&D-nya di FitLife kan, siapa sih yang mau kalau misalnya perusahaan nanti bisa jadi kena dampak dari kenaikan whey protein dan sebagainya. Karena bagaimanapun kan customer FitLife gak sepenuhnya 100% orang-orangnya adalah orang-orang yang mampu. Betul. Pasti ada banyak juga orang-orang yang merasa, wih gila harganya udah gak worth it ya, setara dengan satu bungkus nasi padang dan sebagainya. Mungkin seperti itu di compare-nya. Ya, jadi saya cari solusi apa sih yang bisa kita berikan ke customer dengan nilai protein yang sama, rasa yang enak, dan harganya tetap oke. Nah, solusi dari kita akan launching satu buah produk. Produk ini bisa dibilang adalah hybrid atau protein blend. Protein blend lah. Ya, jadi blend, ya. Ini adalah gabungan dari beberapa jenis sumber protein, ya dimulai dari vegan atau plant protein, sama protein hewani. Protein dari susu. Milk base ya. Turunan susu. Jadi produknya seperti apa saya nggak bisa sounding sekarang ya karena masih dalam proses pengajuan juga. Proteinnya berapa boleh? Proteinnya boleh. Jadi dalam satu takaran sajinya itu proteinnya sekitar 27 gram. Oke. Takaran sajinya itu sekitar 45 gram. Price range-nya berapa kira-kira? Price range-nya antara range dari 200 sampai 250 ribu saja untuk kemasan 900 gram. Iya, tapi tentatif depends on dollars and so on. Betul. Kami berharap plant proteinnya ini tidak terlalu naik. Ya kan karena kan ini kan sekarang kondisi perang ya. Biasanya, bahkan maltodextrin aja naik gitu loh. Ya kalau misal pun ya saya berharap misal pun naik ya setidaknya kayak malto lah mungkin 10% gitu kan. Karena cuman perihal dari kenaikan biaya BBM. Yang khawatir itu misalnya ternyata permintaan atau pemikiran yang kita pikirkan ini ternyata dikopas oleh banyak orang nih. Otomatis kan kalau dikopas oleh banyak orang kan permintaannya juga akan naik nih. Nah kadang-kadang permintaan naik kalau supply-nya itu nggak kuat, harganya naik juga. Pasti. Jadi posisinya ini masih tentatif lah ya soal harga, tapi gue udah coba usahakan dalam artian ini bisa sebagai alternatif kalian juga. Yang jelas gue udah coba untuk memanipulasi rasanya seenak mungkin, kalorinya serendah mungkin, proteinnya setinggi mungkin, nutrisinya sebagus mungkin. Nah, ini yang udah komponen-komponen yang gue tuh selalu tekankan supaya produk ini bisa menjadi produk pengganti. Kenapa seperti itu? Karena ya plant protein itu, mohon maaf ngomong, biasanya itu selalu diindikasikan atau dikelompokkan dengan rasa yang kurang enak, bro. Itu betul sih tapi. Betul kan? Jadi selalu dikelompokkan, wah males lah bro konsumsi plant protein, rasanya nggak enak, nggak nyaman di tenggorokan dan sebagainya. Tenang teman-teman, kita sudah mencoba memaksimalkan agar produk ini itu tetap nyaman dikonsumsi dan enak. Ya. Gitu loh. Dan saya udah coba bagiin ke beberapa orang ya. Dan selama ini sejauh ini semua bilang cukup enak, tidak ada keluhan yang seperti wah tidak terminum atau dan sebagainya. Jadi saya rasa produk ini akan bisa membantu kalian. Ya. Menarik. Jadi ya kita hanya mau kasih tahu data itu real, bukannya kita semata-mata harga naik karena ada profit dan ini itu. Ya kita sebagai pelaku usaha pun bohong lah kalau kita bilang kita nggak mau profit ya Tor ya. Kita butuh profit bagaimanapun kan gaji karyawan, ini itu, semua kan butuh duit. Ya, tapi goalnya tidak melulu soal itu gitu. Apalagi khususnya di saat market seperti ini, kita pun paham bahwa ada kesulitan. Bukan cuman dari sisi industrinya juga Tor. Secara makro Indonesia juga ekonominya sangat lagi tidak pas lah ya. Daya beli terus turun ya kan. Dan ada kebutuhan primer yang kalian
teman-teman pun harus lebih perhatikan. Lebih penting makan di meja gitu loh. Lebih penting sekolah anak, ya kan. Gym itu kan hobi, lifestyle lah, ya kan. Bagi yang beruntung bisa afford, murah berapapun gue bayar. Kita pun ada produknya, ada True ISO, ya kan. Yang paling top of the line, ada True Hydro, ya kan. Tadinya BIS untuk yang lebih ekonomis, ya kan. Tapi kita bisa bilang soon BIS akan masuk dalam kategori premium, ya kan. Gimana caranya? Kita nggak mau underspec, kita nggak mau. Ya. Kita akan jujur, produk baru yang kita launching adalah protein blend, di mana itu akan menggunakan protein apa sebutnya? Ya, plant protein. Plant-based protein ya, plant-based protein yang mana lebih murah dan hopefully bisa jadi alternatif setidaknya sampai situasi whey membaik. Tapi kalaupun tidak membaik, kita pastikan kualitas itu selalu menjadi concern utama kita di Fit Life gitu loh. Betul. Ya. Jadi good luck teman-teman, tetap sehat dan makasih waktunya. Apalagi Pak Victor, ada yang mau disampaikan Pak? Tetap semangat, kerja yang lebih keras karena True ISO menanti kamu. Oke, thank you semua.